Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang segi 4 dan segitiga bagian ketiga. Kita akan mengupas tuntas tentang segitiga. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah garis yang disebut sisi. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Segitiga memiliki 3 buah titik sudut. Nah, ada titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Nama segitiga menggunakan 3 huruf besar yang merupakan 3 titik sudutnya. Segitiga biasa dilambangkan dengan gambar seperti ini. Nah, untuk gambar segitiga di atas dinamakan dengan segitiga ABC karena di sini titiknya A, B, C. Syarat terbentuknya segitiga. Secara umum, jika segitiga A, B, C memiliki panjang sisinya A cm, B cm, dan C cm dengan sisi C terpanjang, maka berlaku 1. Jumlah pasang dua sisi harus lebih panjang dari sisi lainnya. Jadi A ditambah B itu harus lebih besar dari sisi C yang terpanjang. Syarat yang kedua, selisih panjang dua sisi harus lebih pendek dari sisi lainnya. Jadi dua sisi dikurangkan harus lebih dari sisi terpanjang. Begitu ya. Kita ke contoh. Dapatkan 3 buah garis dengan panjang 4 cm, 5 cm, dan 7 cm membentuk segitiga. Kita lihat di sini garis terpanjangnya adalah 7 cm. Kita jawab. Nah, untuk syarat yang pertama kita jumlahkan. Yang sisi terpendeknya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, kita bandingkan dengan sisi terpanjang, berarti dia lebih dari 7. Maka syaratnya terpenuhi sesuai dengan syarat yang pertama, ya kan? Nah, untuk syarat yang kedua, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kita bandingkan dengan sisi terpanjang, ternyata kurang dari 7. Syarat kedua pun terpenuhi. Maka dari sini bisa kita tarik kesimpulan adalah dari 3 garis tersebut dapat membentuk segitiga. Untuk contoh yang kedua, 3 buah garis dengan panjang 3, 4, 8 dapat membentuk segitiga. Kita lihat garis terpanjangnya adalah 8 cm. Nah, sisi terpendek kita jumlahkan. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kita bandingkan dengan 8. 7 dengan 8 dia kurang dari 8. Tapi syaratnya kan mintanya harusnya lebih besar. Jadi dia tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka kesimpulannya tidak dapat terbentuk segitiga. Nah, kita masuk ke jenis segitiga. Ada 2, yaitu berdasarkan panjang sisi, yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Lalu berdasarkan besar sudut. Ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, segitiga sama sisi, gambarnya seperti ini. Sifat-sifatnya yaitu ketiga sisinya sama panjang. Kita lihat di gambar, jika ada tanda seperti ini, berarti dia sisinya sama panjang. Nah, ketiganya sama panjang, dia artinya segitiga sama sisi, 3 sisinya sama panjang. Lalu ketiga sudutnya besarnya 60. Ini 60, 60, 60. Nah, jadi besar sudut A 60, besar sudut B 60, sudut C pun 60 derajat. Itu sifat dari segitiga sama sisi. Lanjut ke segitiga sama kaki, yaitu sifatnya 2 sisi sama panjang dan besar sudutnya sama besar. 2 sudut sama besar. Kita lihat di sini ada tanda ini, berarti dia sisinya sama. Karena sama kaki, di kakinya untuk berdiri segitiganya berarti panjangnya sama dan ini sudutnya sama. Lalu memiliki satu sumbu simetris yang tegak lurus alas. Nah, jika ditarik dari sudut C tegak lurus ke alas, dia namanya sumbu simetris atau bisa disebut dengan tinggi segitiga. Jadi sudut A dengan sudut B besarnya sama, tapi sudut C berbeda dengan sudut A. Lanjut ke segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang, sifatnya yaitu ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. AB tidak sama panjang dengan BC, kemudian BC juga tidak sama panjang dengan CA. Seperti itu disebut dengan segitiga sembarang. Lalu segitiga berdasarkan besar sudutnya, ada segitiga lancip, yaitu besar salah satu sudutnya kurang dari 90. Jadi lancip itu kurang dari 90 derajat. Lalu ada contohnya seperti ini, segitiga lancip sama sisi. Lalu ada juga segitiga lancip sama kaki. Nah, tadi sama kaki kan 2 sudutnya sama besar dan salah satunya berbeda. Lalu ada segitiga lancip sembarang. Karena sisinya panjangnya beda, maka sudutnya pun beda, tapi kurang dari 90 derajat. Ada segitiga siku-siku, yaitu besar salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, ciri dari segitiga siku-siku itu seperti ini namanya 90 derajat. Nah, contohnya 90 derajat, 45, 45 ini segitiga siku-siku sama kaki. Ada juga segitiga siku-siku sembarang, jadi sisinya ada yang berbeda semuanya. Lalu segitiga tumpul, yaitu sudutnya lebih dari 90 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga. Segitiga memiliki 3 sudut, yaitu ada sudut A, sudut B, sudut C. Jika dijumlahkan ketiga sudutnya, maka A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat sama dengan 180 derajat. Jadi jika ketiga sudut yang semua kita jumlahkan, totalnya adalah 180 derajat. Nah, contoh, tentukan besar sudut B. Jadi di sini sudut A-nya 65, sudut C-nya 60 derajat. Nah, sudut B-nya ini berapa nih? Kita disuruh mencari. Oke.
Tadi kan dijumlahkan semuanya 180 derajat. A-nya kita ganti 65 sesuai di soal, B-nya tetap, C-nya 60 derajat. 65 kita tambahkan dengan 60 sama dengan 125. B-nya tetap sama dengan 180 derajat. Nah, untuk mencari B berarti 180 dikurang 125 sama dengan 55 derajat. Jadi sudut B ini 55 derajat. Contoh kedua, tentukan besar sudut C. Oke, di sini ada tanda seperti ini. Berarti berapa derajat dia? 90 derajat. Karena ini tanda siku-siku. Sudut B-nya 50 derajat, sudut C-nya ditanya. Nah, yang diketahui tulis dulu. Lalu A ditambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Kita masukkan angkanya. A-nya 90, B-nya 50, C-nya ditanya sama dengan 180 derajat. 90 ditambah 50 derajat yaitu 140 ditambah C sama dengan 180. Berarti C sama dengan 180 dikurang 140 sama dengan 40 derajat. Berarti di sini C-nya 40 derajat. Nah, sekarang kalau soalnya seperti ini. Sudut A-nya 2Y derajat, sudut B-nya Y derajat, sudut C-nya 3Y derajat. Tentukan besar ketiga sudutnya. Jadi angka yang pastinya berapa ini? Nah, kita cari dulu Y-nya itu berapa. Nah, kita tulis diketahuinya, kita hitung Y-nya. Tetap pakai rumus ini, A tambah B tambah C 180 derajat. Kita masukkan A-nya 2Y, B-nya Y, C-nya 3Y. Nah, masih ingat kan di aljabar kalau hanya huruf atau variabel ini berarti di depan ini ada angka 1. Gitu ya. Jadi 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6Y. Berarti Y-nya bisa kita cari. Y sama dengan 180 per 6 sama dengan 30 derajat. Nah, Y-nya udah dapet nih. Berarti sudut B-nya 30 derajat kan. Kita suruh mencari A. Sudut A. Sudut A itu 2Y, ya kan di soal. Nah, Y-nya kita ganti 30 derajat, berarti 2 dikali 30 sama dengan 60. Dapat sudut A. Sudut B karena dia hanya Y berarti 30. Sudut C 3Y berarti 3 dikali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Kita akan membahas keliling dan luas segitiga. Nah, untuk segitiga di sini dinamakan alas, di alasnya. Dan yang tegak lurus ini dinamakan tinggi segitiga. Untuk keliling kita jumlahkan semua sisinya. Berarti keliling AB ditambah BC ditambah CA, itu kelilingnya. Kalau luas, setengah dikali alas kali tinggi. Alas kali tinggi, ini alas, ini tinggi. Atau bisa kita singkat L sama dengan setengah kali A kali T. Kita ke contoh. Tentukan keliling pada segitiga di samping. Nah, ada segitiga ABC gambarnya. Lalu di sini AB5, BC 13, CA 12. Kita tinggal masukkan angkanya. 5 tambah 13 tambah 12 sama dengan 30 cm. Nah, ini mencari keliling. Lanjut ke contoh nomor 2, yaitu tentukan keliling pada segitiga siku-siku jika diketahui panjang AB 6 cm dan AC 8 cm. Nah, kita buat dulu gambar ya. Sini ada segitiga. AB-nya tadi 6, AC-nya 8. Lalu kita disuruh menentukan kelilingnya kan. Nah, kalau kelilingnya seluruh sisinya dijumlahkan, tapi sisi CB belum diketahui. Kita harus menghitung dulu bagaimana caranya. Kita pakai rumus yang ada di sini nih. Nah, yang dicari apa? BC. Nah, kalau BC berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Ini sisi miring. Jadi kalau ditanya sisi miring, dia ditambah. Tapi kalau yang ditanya AB nih, yang bawah, dia dikurang. Sisi miring dikurang sisi yang lainnya. Dan AC pun dikurang. Jadi kalau misalnya yang dicari sisi miring, dia ditambah sisi-sisinya. Kalau dicari sisi yang lainnya, dia dikurang. Gitu ya. Oke, kita masukkan. AB-nya 6. Berarti 6 pangkat 2. Terus AC-nya 8 pangkat 2. Diakarin. 6 pangkat 2 itu 36. 8 pangkat 2 itu 64. Kita jumlahkan jadi 100. Nah, akar 100 berapa? Sama dengan 10 cm. BC sudah ketahuan, kita bisa mencari kelilingnya. Kita jumlahkan, berarti AB-nya 6, BC-nya 10, CA-nya 8, sama dengan 24 cm. Ya kan? Kita ke contoh berikutnya. Tentukan luas pada segitiga di bawah ini. Nah, mencari luas tadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu yang 5. Alasnya itu yang 5 ini. Tingginya itu yang 12, yang tegak lurus. Jadi di sini setengah kali 5 kali 12. Nah, setengah ini bisa kita bagi, 12 ini bisa kita bagi 2, yaitu 6. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30 cm persegi. Lanjut ke contoh nomor 4. Tentukan luas pada segitiga di bawah ini. Ya, berarti segitiga A, B, C. Nah, karena di sini alasnya itu 10. Kan yang ditanya segitiga ABC. Tingginya itu 4. Berarti alasnya setengah kali alas kali tinggi-tingginya 4, alasnya 10. Nah, 10 bisa dibagi 2 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Kita ke contoh nomor 5. Diketahui panjang sisi AB 12, AC 10 cm. Hitungan luas segitiga. Nah, kita lihat sih. AB-nya 12. Berarti di sini alasnya 12. Ya kan? 12. Karena dia segitiga sama kaki, kalau AC 10, maka BC pun 10. Ini juga 10. Nah,
disuruh mencari luas, kita belum ketahuan tingginya. Nah, tingginya itu dari sini yang tengah-tengah, tegak lurus dengan alas kan, namanya tinggi. Kita harus mencari dulu tingginya. Nah, kita lihat segitiga yang ini, ADC. Kita lihat segitiga ADC, gitu kan. Nah, mencari tinggi dari segitiga ADC. Yang dicari kan berarti CD, ya kan. Nah, dia dikurang, bukan sisi miring kan, sisi miringnya AC, berarti AC kuadrat dikurang AD. AC kuadrat itu 10, AD. Nah, namanya dari mana? Karena AD 12, AD-nya kan setengahnya, maka jadi sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, 100 dikurang 36 sama dengan 64. 64 itu akar dari 64, 8 cm, jadi tingginya 8 cm. Lalu kita bisa menghitung luas. Nah, alasnya berarti AB, tingginya CD. AB tadi berapa? 12, CD 8. Nah, jadi setengah kali 12 kali 8. Ini bisa kita bagi 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 kali 8 sama dengan 48. Garis istimewa segitiga. Yang pertama ada garis tinggi. Jadi menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Ditarik dari titik sudut A ke sisi di hadapannya secara tegak lurus, maka menjadi garis tinggi. Lalu garis bagi yaitu menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya menjadi dua sudut sama besar. Dari titik A ke sisi di hadapannya, nah di sini membagi dua sama besar sudutnya, berarti dia garis bagi. Lanjut ke garis berat yaitu menghubungkan satu titik sudut ke sisi yang di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Dari titik A ditarik ke sisi di hadapannya, dia membagi dua garis sama panjang, itu dinamakan garis berat. Nah, kalau untuk garis sumbu menghubungkan satu titik pada segitiga ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang secara tegak lurus. Nah, di sini kita ambil titik di sini, dari sini nih, dari sisi AB, tarik ke sisi di hadapannya, dia membagi dua sama panjang dan tegak lurus, itu disebut dengan garis sumbu.